Ya, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, sebagaimana kemarin sudah dilakukan sidang Komisi Kode Etik dan saat ini dilanjutkan, dan tentunya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman masih terus memantau perkembangannya dan juga bisa memberikan sekaligus menginformasikan kepada seluruh publik dengan adanya kegiatan Kode Etik Profesi kali ini, yang tentunya sekali lagi kita sama-sama berempati khususnya kepada keluarga dari almarhum Saudara Afan. Rekan-rekan, hari ini tetap intens melibatkan dari pengawas eksternal. Dalam hal ini ada Kompolnas terus mengikuti dalam proses sidang Komisi Kode Etik ini. Untuk hari ini saya juga didampingi dengan beberapa komisioner dari Kompolnas, dan saya akan menyampaikan kegiatan kita pada hari ini. Sidang KKEP atas nama terduga Bribka Rohmat, NRP 75060818, Jabatan Bamin Silok Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Metro Jaya. Teman-teman, sidang dilaksanakan pada hari ini Kamis tanggal 4 September 2025. Dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat pada pagi ini sampai dengan pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di ruang sidang Divpropam Polri, Gedung TNCC, lantai 1 Mabes Polri. Adapun untuk ketua dan anggota komisi sidang KKEP hari ini, yang pertama selaku ketua komisi adalah Brigadir Jenderal Polisi Agus Wijayanto SH SIK MH, Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Divpropam Polri. Yang kedua selaku wakil ketua, Kombes Pol Heri Setiawan SIK MH, Kabak Binetika Prowatprof Divpropam Polri. Sebagai anggota komisi terdiri dari 3. Pertama, Komisaris Besar Polisi Yudi Wiono SIK, Auditor Kepolisian Madya tingkat 3, Itwil 5 Itwasum Polri. Anggota komisi kedua, Ajun Komisaris Besar Polisi Endang Werdiningsih SHMH, Kasubag Kode Etik Bak Binetika Prowatprof Divpropam Polri. Dan anggota komisi ketiga, Ajun Komisaris Besar Polisi Christian Tonato Esos MH, Kasubit Provos Bitpropam Korbrimob Polri. Adapun pada sidang kode etik hari ini dihadiri oleh beberapa saksi. Yang pertama adalah Aibda MR, Bribtu DS, dan Bribda M, dan Baraka Y, dan Baraka JEB. Adapun hasil dari sidang komisi, terduga pelanggar dinyatakan dalam wujud perbuatan telah bertindak secara tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa sekira pada tanggal 28 Agustus 2025 di wilayah Jakarta sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa atas nama Saudara Afan. Kemudian terkait pasal yang dilanggar dalam sidang
Komisi Kode Etik ini. Yang pertama, persangkaan terduga pelanggar melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, jonto pasal 4 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. B atau yang kedua, persangkaan terduga pelanggar melanggar pasal 13 ayat 1 PPRI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, jonto pasal 5 ayat 1 huruf C Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. C. Persangkaan terduga pelanggar juga melanggar pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, jonto pasal 8 huruf C angka 1 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Dalam keputusan sidang Komisi Kode Etik Polri, yang pertama sanksi etika, yaitu yang pertama dari sanksi etika A, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B, kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kedua, dalam sanksi administratif berupa A, penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri. B, mutasi bersifat demosi selama 7 tahun sesuai dengan sisa masa dinas pelanggar di institusi Polri. Kemudian atas putusan tersebut, rekan-rekan tadi juga telah mendengar yang bersangkutan mempertimbangkan untuk berpikir terlebih dahulu. Itu yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan untuk kegiatan pada sidang Komisi Kode Etik hari ini. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya, namun saya berikan kesempatan kepada Kompolnas terlebih dahulu untuk menyampaikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan semua yang saya hormati. Hari ini Kompolnas kembali sebagai pengawas eksternal Polri, khususnya fungsional. Tugas kami sudah mengikuti pelaksanaan sidang kode etik mulai pagi hari sampai hari ini kita mengumumkan. Kami sudah melihat atau mendengarkan dan mengawasi pelaksanaan sidang mulai dari pembacaan atau mulai keterangan dari terduga pelanggar sampai saksi-saksi dan tuntutan serta pembelaan dari pendamping yang terduga pelanggar. Semuanya berjalan sesuai dengan kondisi yang real, artinya tidak ada tekanan di dalamnya, tidak ada rekayasa di dalamnya, sehingga kami melihat sidang kode etik ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai putusan, tentu saja Ketua Komisi sudah mempertimbangkan beberapa hal, termasuk hal-hal yang meringankan, di mana salah satunya adalah terduga pelanggar atau sekarang sudah diputuskan. Salah satunya hanya melaksanakan tugas
atau di bawah kendali dari Kompol Kosmas. Sehingga ada beberapa hal juga berkenaan dengan kondisi dia saat melakukan mengendarai yang bersangkutan sebenarnya sudah memiliki sertifikat, memiliki keahlian itu, dan pada saat melaksanakan tugasnya ada beberapa kondisi di mana yang bersangkutan tidak bisa melihat kondisi real di lapangan, termasuk karena adanya blind spot di rantis itu sendiri, termasuk kondisi psikologis di dalam ruang rantis itu sendiri. Itu beberapa hal yang dipertimbangkan sehingga yang bersangkutan diputus untuk demosi sampai yang bersangkutan saudara K atau Bribka R itu mengakhiri dinas di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mungkin itu dari Kompolnas, dan yang berikutnya adalah permohonan maaf saudara kami atau dari Bribka R terhadap keluarga korban, dan kami juga dari Kompolnas mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya saudara Afan. Terima kasih, demikian dari kami. Bapak ada tambahan? Cukup, terima kasih dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida. Kami bagi satu sesi penanya awal. 3 penanya kami persilakan. 1. Cukup, silakan dulu. Ya, silakan. Ada mic. Satu-satu dulu ya, terkait dengan aturan yang pertama saya tangkap masalah banding ya. Baik, nanti yang kompeten dari Pak Karo Watprof untuk menjelaskan aturan. Untuk tiga hari sejak putusan itu diterima oleh terduga pelanggar. Itu ya Mbak. Selanjutnya nanti kita tadi sudah dengarkan terduga pelanggar masih mempertimbangkan untuk berpikir dan berkoordinasi komunikasi dengan keluarga. Silakan Ibu. Ya, mengenai blind spot, di setiap kendaraan itu memang masing-masing memiliki ada sudut mati atau blind spot tadi, termasuk di rantis ini. Jadi mobil pun juga demikian, pasti ada kendaraan besar pun juga demikian. Salah satunya rantis ini juga memiliki ada blind spotnya. Apalagi kondisi rantis menurut penjelasan bahwa spionnya juga rusak. Ini sebelah kiri. Nah ini juga ada blind spot ini juga yang menyebabkan makanya Bribka R tidak secara sengaja tergilas itu. Ini salah satu yang mempengaruhi. Silakan. Baik, saya tambahkan tadi terkait dengan banding 3 hari dalam waktu tambahan ya. Cukup ya teman-teman. Oh masih ada satu lagi, silakan. Bapak Ibu, izin saya Onda dari Detikkom, izin bertanya beberapa hal. Mungkin di 2 hari sidang etik ini selalu disebutkan di dalam sidang sudah dipaparkan peristiwanya seperti apa, psikologis dari terduga
terduga pelanggar yang disidangkan juga seperti apa? Yang pertama saya mau tanya dulu, apakah di dalam sidang tadi dijelaskan alasan mengapa Rantis itu berjalan cepat di antara kerumunan massa? Apakah dijelaskan itu mereka kenapa berjalan cepat? Terus yang kedua, tadi Bu Ida sempat jelaskan kalau Bribka Rohmat ini dibawa kendali Kompol Kosmas. Apakah berarti dibawa kendali itu perintah untuk melanjutkan perjalanan tanpa melihat ada yang ditabrak atau tidak, itu perintah Kompol Kosmas atau tidak? Dan apakah Bribka Rohmat ini mengetahui kalau atau merasakan dia sudah menabrak dulu sebelum melanjutkan perjalanan Rantis? Ini masih masuk bagian daripada materi ya, yang tadi sudah dilakukan dalam proses persidangan. Untuk kemudian maka putusannya dengan mempertimbangkan materi tersebut, untuk saat ini tadi sudah disebutkan oleh Bu Ida atas kendali dari penumpang sebelah kiri yaitu Kompol K, sehingga putusannya adalah demosi 7 tahun selama masa kedinasannya. Kemudian terkait dengan kondisi semuanya tadi sudah masuk ke materi, maka dengan putusan tersebut dan mempertimbangkan dari proses pemeriksaan Komisi Kode Etik, maka ditentukan pada putusan demosi selama 7 tahun. Cukup. Itu rekan-rekan, cukup ya. Saya rasa untuk perkembangan saat ini, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sekali lagi kita sama-sama prihatin dan berempati kepada keluarga korban. Dan semoga saja ini semua bisa dapat memberikan suatu rasa keadilan bagi semua pihak, khususnya bagi keluarga almarhum saudara kita Afan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.